Sebagai salah satu provinsi dengan jumlah pasien COVID-19 terbanyak di Indonesia, DKI Jakarta kini tengah menghadapi bertambahnya sampah medis. Seiring dengan jumlah pasien COVID-19 yang terus bertambah, pemirsa, limbah peralatan medis seperti alat pelindung diri, jarum suntik maupun alat tes COVID-19 tentu menambah volume sampah di ibu kota. Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) harus memikirkan atau memiliki cara khusus menangani limbah medis COVID-19 agar tidak menimbulkan masalah baru atau infeksius. Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, Bahan Beracun dan Berbahaya atau PSLB 3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat estimasi kenaikan limbah medis selama masa darurat pandemi COVID-19 di Indonesia sebesar 30%. Dari 14 provinsi selama Maret hingga April 2020, jumlah limbah medis terdata hampir 341 ton per hari. Padahal sebelum masa pandemi, jumlah limbah medis berada di angka rata-rata sekitar 295 ton per hari. Sementara timbulan limbah medis di DKI Jakarta pada masa pandemi COVID-19 berjumlah rata-rata 6,3 ton per hari. Per hari sampah medis sekian. Direktur Jenderal PSLB 3 KLHK Rosa Vivin Ratnawati menyatakan limbah medis dari fasilitas pelayanan kesehatan, terutama rumah sakit yang khusus menangani COVID-19, bersifat infeksius atau termasuk dalam kategori bahan beracun dan berbahaya. Karenanya perlu pemusnahan segera dan ditangani secara khusus. Apa penanganannya? Yaitu dari awal memang pasien tersebut limbah medisnya atau limbah infeksiusnya dipisah. Dan kemudian ditaruh di wadah khusus seperti kantong yang kuning dan kemudian ditaruh di tempat penyimpanan sementara sebelum dimusnahkan atau dibakar. Dan ketika dia ditaruh di tempat penyimpanan sementara, itu harus disemprot dengan disinfektan. Kalau Ibu sendiri melihat Indonesian Environmental Scientists Association atau Perkumpulan Ahli Lingkungan Indonesia menilai penanganan limbah medis selama pandemi COVID-19 harus dilakukan dengan cepat agar tak menimbulkan masalah baru. Indonesia memerlukan tempat pengolahan limbah medis lebih banyak dari sebelumnya guna mengantisipasi melonjaknya jumlah sampah medis. Jadi lebih kepada kapasitas pengelolaan, di mana kalau tidak terkelola dengan benar, tentunya ini menimbulkan limbah infeksius namanya ya, bakteri ada di situ ya. Nah ini tentunya menimbulkan dampak dari virus lain. Alat pelindung diri seperti masker dan sarung tangan dipastikan menjadi jenis sampah medis yang paling banyak dihasilkan dari rumah sakit yang menangani COVID-19. Tak hanya rumah sakit, sampah medis dari masyarakat pun menjadi penyumbang limbah yang besar. Mengingat imbauan pemerintah yang mewajibkan warga menggunakan masker ketika berada di luar rumah, sesuai protokol kesehatan, terutama bagi orang dalam pemantauan yang melakukan isolasi secara mandiri. Ada cara sederhana untuk mengantisipasi penularan virus dari alat pelindung diri bekas pakai yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Masker dan sarung tangan yang telah digunakan direndam dengan deterjen selama sekitar 1 jam. Kemudian cuci hingga bersih dan tiriskan. Jangan membuangnya dalam keadaan utuh. Potong masker dan sarung tangan dengan menggunakan gunting menjadi beberapa bagian agar setelah dibuang tak berpotensi digunakan kembali. Kemudian bungkus dalam kemasan yang rapat sebelum dibuang. pengemasan ini dilakukan agar sampah APD tidak menyatu dengan sampah jenis lain. Selain plastik, kita juga bisa menggunakan kertas. Namun, pori-pori plastik lebih padat sehingga tak mudah bocor. Ini dilakukan bisa menjadi langkah antisipasi penularan virus baik kepada anggota keluarga maupun petugas pemulung sampah. Cukup rumit memang, tapi dengan melakukan ini, minimal kita sudah membuang benda yang aman sesuai dengan jenisnya. Victor Paribuan, Andika Suramanto, Jakarta.